من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Saya qadarullah, saya pernah dioperasi di bagian perut saya. Lalu saya merasakan, sudah hampir 1 tahun saya merasakan sakit di bagian perut saya. Jika saya mau sholat ataupun berwudu, saya selalu merasa terkalahkan Ustaz di dalam wudu. Sebelum saya mengenal sunnah, perasaan saya tidak lancar-lancar saja gitu kalau mau wudu dan sholat. Tapi setelah saya mengenal sunnah dan saya sudah ditimpa musibah oleh Allah, saya merasa terkalahkan di dalam berwudu dan sholat, sehingga saya terkadang di saking sulitnya melaksanakan wudu dan sholatnya, saya suka beberapa sholat saya tinggalkan Ustaz. Saya sedih gitu, saya ingin menangis, saya minta solusinya selain dari waswas. Saya sering menonton YouTube antum Ustaz tentang waswas. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, semoga Allah kabulkan doa-doa baik antum. Ahabbakallah bima ahbabtana fih. Wa ja'alana wa iyyakum wa jami'al mustami'in minal mutahabbina fi jalalihi. Jadi apa yang ditanyakan tadi dari masalah yang dihadapi, itu salah satu makar syaitan yang menghambat orang dari kebaikan. Jadi syaitan itu pintar ya. Kalau seorang misalnya di dalam dosa, kesyirikan, kekufuran, itu akan dibuat kekafirannya, kesyirikannya, dosanya, hal yang bagus, indah. Begitu seorang sudah tobat, meninggalkan itu, maka syaitan masukkan lagi kepada hal yang lain. Dia masukkan ke dalam bid'ah, ke dalam keraguan, ke dalam was-was, ya, untuk mengganggu dia supaya bisa continue di atas ibadah. Jadi yang pertama harus ditahu dulu bahwa itu adalah makar dari syaitan. Dan seorang muslim itu tidak boleh mengikuti syaitan dalam hal yang seperti itu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Selalu kalian jadikan syaitan sebagai musuh. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan tadi itu solusinya mudah. Alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW memberi tuntunan-tuntunan menghadapi was-was. Dari tuntunan tersebut adalah seorang jangan menoleh pada hal yang tidak jelas. Jadi tentang seorang yang sholat dan dia ketemukan di perutnya seakan-akan ada sesuatu, kayak ada yang keluar begitu. Karena Nabi SAW bersabda, "Fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha." Jangan dia tinggalkan sholatnya sampai dia dengar suara atau dia cium bau. Jadi mereka harus yakinkan, oh ini kayak ada keluar. Tapi dia tidak dengar suara, dia tidak cium bau. Sudah itu berarti was-was dari syaitan, tidak perlu diperhatikan. Ya. Sama seorang kalau sudah sempurna ibadahnya, ada keraguan yang muncul, tidak usah dia tolak, itu kaidah. Karena sudah berwudu, sudah sholat. Tiba-tiba datang was-was, oh ini kayaknya belum begini, belum begitu. Nah itu adalah was-was dari syaitan. Yang seperti itu tidak usah ditoleh. Perlu dilihat. Suatu hari Imam Al-Auza'i berwudu, setelah mencuci tangannya, berpindah ke anggota wudu yang lain, tiba-tiba dibisikkan pada dirinya bahwa seakan-akan tangannya itu belum sempurna beliau cuci. Maka beliau berkata pada dirinya, "Alal mudda'il bayyinah." Orang yang berargumen sebelum cuci tangan, hendaknya dia datangkan bukti. So, sekarang sudah selesai, saya sudah lewat, berarti sudah selesai. Jadi kalau
mengatakan belum, mana buktinya? Nah, itu syaitan tidak ada bukti dalam hal itu. Itu maksudnya itu dari cara para ulama menghilangkan hal tersebut. Was-was itu ditutup, ditinggalkan. Kemudian kalau dia terlalu berat seperti itu, kadang seorang dianjurkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu billah, saya beriman kepada Allah. Setelah itu jangan dia peduli. Nah, itu dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang didatangi oleh syaitan. Jadi syaitan bertanya padanya, siapa yang menciptakan langit? Si hamba menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan begini, begitu? Terus dia tanya. Ya, pertama lumrah, biasa. Jawabannya juga jelas. Tapi lama-lama namanya syaitan, dia masukkan hal yang mengganggu keimanan. Setelah itu dia bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, mulai masuk keraguan dalam dirinya. Apa solusinya? Nabi SAW bersabda, kalau dia temukan hal itu, kata beliau, "Falyasta'id billah." Hendaknya dia berlindung kepada Allah, yaitu dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waliyaqul amantu billah. Hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Waliyantahi. Setelah itu dia berhenti. Jangan dia ikuti lagi. Jangan dia layani syaitan itu. Syaitan itu kalau dilayani, apa yang dia ini, tidak ada habisnya. Jadi kalau selalu, misalnya ini kamu wara, ini wudhumu belum sempurna. Tidak ada masalah kan kamu pergi ulang sana. Tidak memberatkan kamu. Bilang saja ke syaitan itu, saya tidak perlu wara. Saya sudah tenang dengan wudhu saya. Ya, ibadah saya sudah selesai. Sambil di masa mendatang kita berusaha untuk lebih khusyuk. Ya, kemudian yang terakhir banyak berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari hal itu. Yang paling penting lagi banyak belajar dan menuntut ilmu. Sebab ilmu itu menguatkan jiwa, menguatkan argumen, memberi keyakinan sehingga seorang di dalam ibadahnya tidak ada keraguan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, assalamualaikum.